program studi sosiologi. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang asal-usul saya, mulai dari latar belakang, suku, budaya, hingga bagaimana pertemuan dua budaya dari ibu saya dan ayah saya membentuk identitas saya. Dalam antropologi, membicarakan asal-usul bukan sekedar cerita keluarga, tapi juga bagian dari memahami identitas budaya, warisan, nilai, dan proses akulturasi yang terjadi di dalam diri kita. Dari sisi ayah, saya memiliki darah Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dalam antropologi, suku Bugis dikenal sebagai salah satu kelompok etnis dengan sistem nilai yang sangat kuat, terutama Sirinapace. Siri berarti harga diri, sedangkan pace berarti solidaritas atau empati mendalam terhadap penderitaan orang lain. Nilai ini menjadi dasar moral yang mengikat orang Bugis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, orang Bugis juga dikenal dengan budaya merantau. Seperti ayah saya, dia seorang perantau yang perantau ke Jawa, ke Bekasi tepatnya. Nah, banyak dari mereka meninggalkan kampung halaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini kalau dilihat dari antropologi menunjukkan adaptasi sosial dan budaya dalam menghadapi perubahan ekonomi dan lingkungan. Dalam kehidupan keluarga, kadang ayah mengajak kita untuk makan makanan khas Bugis seperti coto atau barongko. Ini menjadi bentuk pewarisan budaya lewat jalur kuliner. Meskipun saya saat itu tidak tinggal di Sulawesi, budaya itu tetap hadir dan hidup di dalam keluarga kami. Waktu dulu pas saya masih di Bekasi, sedikit sekali penjual coto. Bahkan jarang, benar-benar jarang. Sekalipun ada, harga dan rasanya juga jauh berbeda dengan di sini. Lalu ibu saya berasal dari suku Sunda yang mendiami wilayah Jawa Barat. Ibu saya ini berasal dari Karawang tepatnya. Dia campuran Sunda Betawi juga. Nah, orang Sunda itu dikenal dengan sifat ramah, tutur kata yang lembut, dan keramahan dalam berinteraksi sosial. Orang Sunda itu ramah-ramah. Dia cara bicaranya benar-benar sopan. Berbeda dengan di sini, di Makassar, Sulawesi Selatan. Nada bicara orang-orang di sini lebih keras, lebih besar. Makanya waktu saya pertama kali kesini, ngobrol sama orang itu kayak teriak-teriak. Padahal aslinya enggak. Nah, secara antropologis, karakter ini tercermin dalam nilai budaya Somea Hadeka Semah, yang berarti ramah dan baik kepada tamu. Di rumah, terutama ketika berkumpul dengan keluarga besar, bahasa Sunda sering digunakan. Penggunaan bahasa daerah ini adalah salah satu cara mempertahankan identitas budaya. Menurut antropologi, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan simbol identitas dan ikatan sosial. Jadi, cara kita berkomunikasi dengan keluarga itu pakai bahasa Sunda, bahkan sama tetangga ataupun sama orang-orang yang nggak dikenal pakai bahasa Sunda, karena itu menunjukkan keakraban kita. Dari sisi kebiasaan, masakan Sunda seperti lalapan, sambal, dan sayur asem hampir selalu hadir di meja makan, terutama di keluarga. Pasti kurang afdol rasanya kalau makan tanpa sayur asem. Nah, ini menunjukkan bagaimana kebudayaan material, dalam hal ini makanan, mencerminkan identitas suatu kelompok. Selain itu, dalam keluarga besar saya ada kebiasaan gotong royong ketika ada acara, misalnya pernikahan atau syukuran. Gotong royong sendiri adalah bentuk solidaritas sosial yang merupakan ciri khas masyarakat agraris seperti Sunda. Jangankan dalam keluarga, bertetangga saja itu sangat kental gotong royongnya. Seperti contohnya waktu itu ada tetangga saya yang ingin membangun rumah atau merenovasi rumahnya. Jadi mereka nggak sewa tukang. Ada inisiatif tersendiri dari tetangga-tetangga seperti
ayah saya ikut membantu, bahkan saya sendiri ikut membantu untuk menaikkan genteng contohnya, atau beli-beli barang, cat, dan sebagainya. Nah, pertemuan antar budaya Sunda dan Bugis dalam keluarga saya adalah contoh nyata proses akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua budaya yang berbeda di mana masing-masing masih mempertahankan ciri khasnya, namun juga melahirkan pola baru. Contohnya, dalam bahasa sehari-hari, keluarga saya biasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, tapi sesekali diselipi kosakata Sunda dan Bugis. Pada saat saya masih di Bekasi tinggal bersama orang tua, ayah saya biasa ajak ngobrol pakai bahasa atau logat dari Makassar. Jadi pada saat seksi ini tidak kaget. Dan pada saat saya masih di maksudnya pada saat saya sudah di Makassar pun saya tetap ngobrol dengan teman-teman saya menggunakan bahasa Sunda. Seperti itu. Nah, secara antropologis ini adalah budaya, bentuk hibriditas budaya, di mana identitas seseorang tidak tunggal, melainkan terbentuk dari pencampuran dua budaya atau lebih bahkan. Seperti yang saya katakan, berasal dari Sunda, ada Betawinya juga, dan juga suku Bugis. Saya pribadi merasa kaya karena bisa memahami dua tradisi sekaligus, kelembutan Sunda dan keberanian suku Bugis untuk merantau contohnya. Nah, dari budaya Sunda ini saya belajar untuk menghargai kesederhanaan, menjaga keramahan, dan membangun kebersamaan. Dari budaya Bugis, saya mewarisi semangat merantau, keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan pentingnya menjaga harga diri. Dalam antropologi, identitas saya bisa disebut sebagai identitas ganda, karena saya membawa dua budaya, bahkan lebih. Tapi saya melihatnya bukan sebagai kontradiksi, melainkan kekayaan. Seperti yang saya katakan tadi, campuran ini membuat saya lebih terbuka terhadap perbedaan, lebih mudah beradaptasi, dan lebih menghargai keberagaman. Jadi asal-usul saya adalah perpaduan antara Sunda dan Bugis, dua budaya yang berbeda namun sama kaya akan nilai. Dari cerita ini saya belajar bahwa identitas budaya bukan hanya soal darah atau garis keturunan, tapi juga soal bagaimana kita merawat, memahami, dan menghidupi budaya itu dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dulu pada saat saya berada di Bekasi, saya suka jalan-jalan ke daerah Jawa Barat yang lain seperti Cianjur, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Bandung, lalu banyak wilayah lainnya atau daerah lainnya. Di sana saya menemukan banyak sekali perbedaan, seperti cara bicara, meskipun sama-sama Sunda, sama-sama suku Sunda, tetapi ada cara bicara yang berbeda. Seperti di Bandung saya mendapati orang yang lebih baik, lebih apa ya. Dan saat libur sekolah atau libur kelulusan itu saya bepergian kemana-mana ke daerah-daerah lain. Saya berupaya untuk memperkental kesundaan saya. Karena saya rasa kalau saya hanya diam di satu tempat seperti di Bekasi, Karawang, atau sekitarnya, itu masih kurang Sundanya. Makanya saya berupaya untuk keluar atau pergi. Saya pergi ke beberapa tempat untuk belajar budaya-budaya yang berbeda walaupun tetap satu suku. Kemudian pada saat saya ke Makassar, saya berangkat ke Makassar, saya mendapati beberapa culture shock, seperti orang-orang di sini tuh budayanya atau cara bicaranya itu lebih keras tentunya. Kayak seperti saat pertama kali saya masuk kuliah, dosen berbicara dengan keras dalam artian berbeda dengan cara mengajar di
Bekasi. Di sini terlihat kayak orang marah-marah, padahal pada saat saya tanya ke teman saya ternyata emang begitu. Nggak marah kok itu. Ternyata saya salah. Dan saya mulai membiasakan hal itu. Dari pertemanan saya, lingkungan pertemanan, banyak bahasa yang sudah saya serap di sini. Meskipun dulu pada saat saya kelas 2 SD saya pernah pergi ke Makassar, tapi mungkin udah lupa, jadi banyak hal-hal baru yang saya temui di sini. Budaya-budaya baru, kebiasaan. Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang diturunkan secara turun-temurun. Budayaan yang ada di Jawa Barat berhubungan dengan aktivitas masyarakatnya, dimulai dari bahasa, pakaian, rumah, kepercayaan, kesenian, dan ciri khas masing-masing daerah. Kebudayaan yang mendominasi provinsi ini ialah kebudayaan Sunda dan kebudayaan Cirebon. Kebudayaan Sunda sendiri berkembang di Tatara Pasundan atau yang biasa disebut Tanah Pasundan, serta Tanah Priangan. Adapun kebudayaan Cirebon berkembang di daerah yang dahulunya merupakan Keresidenan Cirebon kawasan bagian utara. Tidak hanya itu, kebudayaan lain yang berkembang di Jawa Barat ialah budaya Betawi dan pesisir yang berkembang di daerah-daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan daerah pesisir pantai. Masyarakat asli Jawa Barat merupakan suku Sunda dan suku Cirebon, sehingga bahasa yang digunakan sehari-hari di Jawa Barat kebanyakan bahasa Sunda dan Cirebon. Bahasa ini dipakai sebagian masyarakat yang berada di daerah Priangan, Cirebon, dan daerah-daerah lain di sekitarnya. Terancam punah, 3 budaya Bugis Makassar ini harus dilestarikan. Tidak dapat dipungkiri lagi, sebagian besar masyarakat Bugis Makassar di zaman milenial saat ini hampir tidak mengenal budaya lokalnya sendiri. Kebanyakan masyarakat menganggap budaya hanyalah penghias sejarah di masa lampau. Padahal bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan dan budayanya. Berikut beberapa budaya dari suku Bugis Makassar yang sudah jarang ditemui saat ini di tengah-tengah interaksi sosial antar masyarakat Sulawesi Selatan. Komunitas Bisu. Bisu adalah pendeta agama Bugis kuno pra-Islam. Bisu dianggap menampung 2 elemen gender manusia, lelaki dan perempuan, juga mampu mengalami 2 alam, yakni alam manusia dan alam roh. Bisu banyak disalahartikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan karena dianggap identik dengan waria, walau secara peran dan kedudukannya dalam budaya Bugis tidaklah demikian. Peran komunitas Bisu tergolong istimewa dalam struktur budaya Bugis karena dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai satu-satunya operator komunikasi antara manusia dan dewa melalui upacara ritual tradisionalnya dengan menggunakan bahasa dewa atau langit, yaitu bahasa Torilangi. Cerita kesaksian para bisu dapat ditemukan dalam kisah Arum Palaka yang pada tahun 1667 melakukan penyerbuan bersama tentara Sopeng terhadap Lamati, sebuah distrik di Bone Selatan. Sebanyak 100 bisu Lamati tampil dengan senjata walida atau pemukul tenun sambil mendendangkan memang atau nyanyian. Anehnya, tak satu pun senjata prajurit Bone dan Sopeng yang mampu melukai para bisu sakti tersebut. Dalam ritual suku Bugis yang sudah jarang kita temui saat ini, yakni tradisi Magiri, merupakan salah satu pameran kesaktian bisu. Tradisi menusuk diri dengan badik ini dimaksudkan untuk menguji apakah roh leluhur atau dewata yang sakti sudah merasuk ke dalam diri bisu dalam sebuah upacara. Sehingga apabila sang bisu kebal dari tusukan badik itu, ia dan roh yang merasukinya dipercaya dapat memberikan berkat kepada yang memintanya. Sinrili.
Sinrili adalah sebuah alat musik tradisional suku Bugis Makassar. Sinrili dimainkan dengan duduk bersila lengkap dengan pakaian tradisional bagi sang pemainnya. Penutur Sinrili disebut Pasinrili. Diiringi alunan Sinrili yang menuturkan cerita-cerita kepahlawanan dan keagamaan, namun terkadang juga kisah tentang cinta. Cerita-cerita kepahlawanan umumnya berkisar tentang usaha raja-raja menentang penjajahan Belanda, sedangkan cerita keagamaan mengisahkan perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan dan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Walaupun tema ceritanya berkisar tentang keagamaan, kisah humor kadang terselip di antaranya. Alunan nada Sinrili saat ini sudah mulai jarang didengar. Perkembangan alat musik yang lebih modern membuat generasi penerus tidak mengenal alat musik tradisional yang satu ini. Padahal, Sinrili memiliki nilai budaya yang sangat besar. Dahulu Sinrili merupakan kebanggaan seniman Sulawesi Selatan. Angaru. Angaru adalah salah satu tarian kreasi Sulawesi Selatan. Dahulu budaya ini sangat sakral di kalangan para bangsawan atau karaeng karena menjadi tradisi lokal dalam upacara pernikahan dan di dalam penyambutan tamu penting di kalangan para raja. Tari kreasi ini berisi mengenai pesan moral, penjagaan terhadap bahaya dan kesiagaan perlindungan yang terkandung di dalam gerakan tarian tersebut disertai ucapan lantang yang menarik urat-urat leher. Tidak semua orang bisa membawakan tarian ini. Orang yang angaru hanya bisa dihitung jari akan keberadaannya di setiap kelompok masyarakat Sulawesi Selatan. Budaya angaru biasa dikombinasikan dengan senjata khas Sulawesi Selatan yakni badik sebagai simbol penjagaan dan perlindungan. Di era milenial, budaya ini juga sudah jarang dipelajari dan ditampilkan oleh generasi muda di Sulawesi Selatan. Itulah beberapa budaya asli suku Bugis Makassar yang seharusnya tetap dijaga dan dilestarikan di zaman kekinian karena budaya-budaya tersebut merupakan identitas dan jati diri masyarakat Sulawesi Selatan serta warisan nenek moyang kita yang tak ternilai.